Cerita rakyat dari pematang legenda berjudul Awang Sukma dan Telaga Bidadari. Pada zaman dahulu di wilayah Pematang ditumbuhi dengan pepohonan yang lebat dan rindang. Ada juga sebuah telaga kecil yang tidak begitu dalam. Telaga itu mempunyai air yang jernih meskipun musim kemarau. Air di telaga itu tidak pernah kering. Di tengah telaga indah itu hiduplah seorang laki-laki muda yang sangat tampan rupawan. Awang Sukma hidup seorang diri, tetapi ia adalah orang yang sangat hebat dan menjadi penguasa di daerahnya. Sehingga masyarakat memberinya gelar datu. Selain berwajah tampan rupawan, Awang Sukma juga pandai meniup suling. Awang Sukma sering memburu burung yang menempel di pohon limau. Terkadang saat pohon limau sedang berbunga, maka burung-burung akan berdatangan dan menghisap madu. Nah, burung-burung itu akan menempel dan akan menjadi santapan makan siangku. Ketika burung hinggap, sayapnya akan melekat. Apa aku bilang? Aku akan dapat banyak buruan hari ini. Hahaha. Karena kesehariannya itulah Awang Sukma dijuluki Datuk Suling dan Datuk Pulut oleh warga sekitar. Pada suatu hari, keanehan terjadi di daerah tersebut. Tiba-tiba tidak ada satupun burung atau serangga yang mendekati bunga limau yang sedang merekah. Ada apa ya? Kenapa mereka tidak mau mendekat? Awang Sukma pun mencoba mendekati bunga limau. Apa beracun ya? Jadi si burung tidak mau lagi menghampirinya. Awang Sukma pun tidak ambil pusing. Ia bersandar di bawah pohon limau dan memainkan sulingnya dengan nada-nada yang indah. Awang Sukma tertidur sangat nyenyak. Ia dikejutkan dengan suara hiruk-pikuknya kepakan sayap. Dengan segera Awang Sukma bangun dari tidurnya dan mengusap matanya. Ternyata itu adalah suara kepakan sayap 7 bidadari yang turun dari kayangan. Wah, mereka cantik sekali. Kemudian Awang Sukma mengintip selendang mereka yang tadi digunakan untuk turun dari kayangan dan nantinya digunakan untuk kembali ke sana. Tanpa sepengetahuan mereka, salah satu selendangnya diambil oleh Awang Sukma dan dimasukkan ke dalam bumbung. Ayo kita segera pulang ke kayangan sebelum hari semakin gelap. Satu persatu bidadari itu mengambil dan memakai selendangnya. Di mana selendangku, Kak? Apakah kalian melihatnya? Di mana kau meletakkannya? Kami tidak melihat selendangmu. Seluruh bidadari itu panik, sementara Awang Sukma terkekeh di balik pohon besar. Maafkan kami, Dik. Kami harus meninggalkanmu. Kakak, jangan tinggalkan aku. Putri bungsu adalah putri yang paling cantik. Karena merasa sangat sedih, ia terus menangis dan badannya tidak berdaya. Melihat hal itu, Awang Sukma segera keluar dari tempat persembunyiannya. Tuan Putri, kenapa kau menangis? Aku kehilangan selendangku, jadi aku tidak bisa kembali ke kayangan. Untuk sementara, tinggallah bersama hamba. Sang putri bungsu tidak punya alasan untuk menolak. Akhirnya ia pun setuju untuk tinggal sementara dengan Awang Sukma. Awang Sukma terpana dengan kecantikan putri bungsu ini. Aku menyukaimu. Maukah kau menjadi istriku? Karena putri bungsu sudah cukup mengenal Awang Sukma, ia pun setuju dan mereka melangsungkan pernikahan. Mereka menjadi pasangan yang sangat serasi. Keduanya adalah orang yang bijak, lemah lembut dan penyayang. Mereka dikaruniai seorang buah hati bernama Kumalasari. Kau adalah anak yang sangat cantik, sama seperti ibunya. Di tengah kebahagiaan keluarga kecil Awang Sukma, ada satu rahasia besar yang akhirnya terungkap. Sore itu, Awang Sukma sedang tertidur lelah sepulang bekerja. Sementara itu di lumbung padi, terdengar suara ayam hitam yang ribut di atas bumbung. Hush, hush. Aduh, jangan makan padiku, hush. Apa ya isi bumbung ini? Ini selendangku ternyata. Selama ini suamiku sendiri yang menyembunyikannya, sehingga aku tidak bisa pulang ke kayangan bersama kakak-kakakku. Putri bungsu pun mengenakan selendangnya dan mengambil Kumalasari yang belum genap 1 tahun.
Tangisan Kumalasari didengar oleh Awang Sukma. Ia pun bangun dari tidurnya dan mendapati istrinya menggunakan pakaian putri. Rawatlah ia, jika ia merindukan ibunya, ambillah 7 biji kemiri dan masukkan ke bakul, lalu guncangkan bakul itu dan lantunkan lagu dari Suling Kanda, maka Adinda akan menjumpainya. Adinda, maafkan Kakanda. Dari kejadian itu, Awang Sukma melarang keturunannya untuk memelihara ayam hitam yang dianggap pembawa sial itu. Telaga tempat bertemu Awang Sukma dan putri bungsu itu disebut Telaga Bidadari, terletak di Desa Pematang Gadung, Provinsi Kalimantan Selatan.